Hadirin dimulakan Allah Ta'ala, dan ini semua Allah berikan hanya karena ini agama ini. Kita syukuri nikmat agama ini betul-betul. Jangan kita menjadi orang bodoh yang dilihat, yang dipikir, yang direnungi hanya dunia saja. Ini orang bodoh. Ini seperti katak di bawah tempurung. Kodok ning ngisore bathok. Walaupun itu namanya profesor, namanya doktor, namanya apa saja, atau tanpa nama, pokoknya kalau mikirnya dunia saja, itu kodok ning ngisor bathok. Seperti katak di bawah tempurung. Karena alam semesta ini bukan hanya dunia saja. Dunia ini bagian yang kecil, sangat-sangat kecil dibandingkan alam akhirat yang sangat luas. Maka orang yang hanya memikirkan dunia saja keliru. Apa-apa diukur dunia. Apa-apa diukur dunia. Kemuliaan diukur dengan dunia. Kekayaan diukur dengan dunia. Apa aja diukur dengan dunia. Ini orang-orang yang bodoh. Sampai di akhirat, oh keliru ternyata saya. Karena dunia ini dibandingkan akhirat kecil sekali dan pendek sekali umurnya. Maka ada seorang sufi, seorang kiai datang ke seorang raja. Maka raja ini senang dengan Pak Kiai ini. Masya Allah, Pak Kiai, saya siap membantu Pak Kiai, apa saja maunya saya siap membantu. Mau bikin pesantren, mau bikin masjid, mau bikin rumah, mau beli sawah, saya siap membantu Pak Kiai. Maka Pak Kiai itu bilang tidak usah. Dalam Al-Quran dikatakan kul mata'ud dunya qalil. Dunia ini sedikit, harta dunia ini sedikit kata Allah. Dan yang sedikit ini sudah dibagi-bagi banyak orang. Maka tidak usah Tuan Raja memberi apa-apa sama saya. Pakai sendiri saja. Karena dunia ini sedikit. Saya ingin akhirat yang banyak. Ini kiai zaman dulu Pak ini. Kalau ditawari bantuan kayak begitu. Nah, saya ini mau akhirat yang banyak, yang luas. Sedangkan dunia ini sudah sedikit dibagi-bagi orang banyak. Nanti bagaimana kalau kamu berikan sama saya? Sudah pakai sendiri aja. Inilah akibatnya raja-raja pada nurut sama ulama-ulama zaman dulu itu. Karena ulamanya nggak mau duit. Nurut akhirnya. Oh ini lain ini pikirannya. Saya juga ingin ini akhirat ini. Ternyata Pak Kiai ini punya pengalaman lebih luas. Dia tahu akhirat, saya cuma tahu dunia saja. Satu hari ada seorang ulama namanya Salim. Salim ini cucunya Sayyidina Umar. Salim bin Abdullah bin Umar, masuk ulama besar pada zaman tabi'in. Beliau masuk di masjid dengan penuh kekhusyuan. Pas ketepatan raja pada zaman itu juga pergi ke masjid. Zaman dulu itu raja-raja ke masjid. Maka raja bilang sama Syekh Salim,
Syekh, Tuan minta bantuan apa? Saya siap membantu. Maka Syekh Salim itu bilang, nggak usah. Di Baitullah kok minta kepada selain Allah? Saya malu. Ini Baitullah ini kok minta selain Allah, malu saya. Akhirnya raja tadi sabar, ditunggu aja sampai Salim ini keluar dari masjid. Sekarang sudah di luar Baitullah, Syekh minta bantuan apa? Maka Syekh Salim itu bilang, kamu ini makhluk Allah, saya juga makhluk Allah. Kamu hamba Allah, saya juga hamba Allah. Tidak mungkin Allah mengingati kamu semua, Raja, terus Allah melupakan saya, nggak mungkin. Saya ini juga makhluk Allah, kamu juga makhluk Allah, sama-sama makhluknya. Nggak mungkin Allah melupakan saya. Walaupun di luar masjid saya malu minta selain Allah. Ya, kamu sana kerja sendiri sana, cari kerja sendiri-sendiri saja. Ini ulama zaman dulu tuh yakinnya kepada Allah tuh begitu. Maka akhirnya orang-orang dunia itu nurut, diatur para ulama itu nurut. Karena para ulama nggak mau dunia ini, hanya menguntungkan kita aja. Kita mau diajak ke akhirat ini, mau diajak ke surga ini, kita nurut adalah sama ulama ini. Insyaallah semuanya kan. Jadi kita syukuri nikmat agama ini semuanya kan. Dari lubuk hati kita yang merasa beruntung betul-betul dengan nikmat agama ini. Sehingga kita amal agama itu dengan syukur, dengan ridho, dengan senang, dengan ikhlas. Ini amalan ini bisa untuk membeli surga kok. Untuk dunia enggak. Saya amal karena Allah saja bisa untuk beli surga. Kalau amal karena orang, paling juga untuk apa? Orang itu bisa memberi apa paling? Memberi dunia paling. Itu pun sedikit saja. Amal semata-mata karena Allah untuk mencari kemuliaan akhirat. Kalau amal ini dengan kefahaman yang benar, kita amal dengan syukur, senang. Akhirnya amal kita ditambah-tambah oleh Allah. Jadi jangan kita ini hanya mendengarkan bayan, tidak, tapi dengan syukur. Mendengarkan bayan itu dengan syukur. Nah ini bagian dari amalan agama yang sangat tinggi. Barang siapa yang datang ke masjid, kata Nabi, semata-mata untuk mencari ilmu atau menyampaikan ilmu, maka seperti haji yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Haji yang sempurna itu laisa lahu jazaa ilal jannah, tidak ada pahala baginya selain surga. Ini bukan berarti terus tidak wajib haji. Haji wajib tetap wajib. Nah, cuman ini kita datang ke masjid untuk mendengarkan agama atau menyampaikan agama ini seperti haji yang sempurna. Alangkah susah payahnya orang haji itu, bayar berapa? Perjalanan yang jauh. Jadi kita pergi ke masjid untuk menyampaikan ilmu atau untuk belajar ilmu, kayak haji yang sempurna. Semoga termasuk majelis kita ini juga. Hadirin muliakan Allah SWT, maka amal dengan syukur. Ini perintah Allah, amal dengan gembira. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Jadi kita ini amal agama itu dengan gembira. Falyafrahu. Jangan amal agama dengan malas. Ini orang bodoh ini.
amal agama dengan ngantuk. Amal agama itu gembira, terengginas, syukur, seneng, dibarengi rasa malu kepada Allah, khawatir amal kita ini kurang adabnya, dibarengi rasa takut kepada Allah, khawatir amal kita ini kurang ikhlasnya, dibarengi dengan harapan kepada Allah bahwa dengan amal ini kita akan lihat hasilnya berjuta-juta tahun, miliar-miliar tahun, triliun-triliun tahun nanti di akhirat kelak. Pandang dunia, pandang akhirat. Jangan memandang dunia saja. Nanti jadi katak di bawah tempurung, kodok nang ngisor bathok. Wah nek enten wong kok omong dunya langsung di stop, kodok nang ngisor bathok. Ha oleh ning wong iman iki aja omong dunya wae. Bar dunya iki akhirat. Nah ini sabak sender iki. Bar dunya niki akhirat. Areng dunya terus mboten janda iya. Kok siti omong dunya, siti pikir dunya, siti pekne dunya, siti tilok dunya. Nek macul 8 jam ya kuat, nek ngaji sak jam jarene butunge lara. Niki dos pundi niki? Nggih. Niki sedaya niki bagian saka kejahiliahan niki namanya nggih. Sampeyan mungkin bayan teko jam 12 bengi kuat kok sampeyan. Kiat. Jauh lah teko esuk kuat sampeyan. Nek nurut banyu teko esuk nggih kuat. Nek jauh lah duwe esuk nggih pikir-pikir riyen. Jadi saya mulaikan Allah SWT terenungi betul-betul bahwa kita ini syukurnya itu kurang Mas ya. Maka kita perlu perbanyak cerita mengenai nikmat Allah, khususnya nikmat agama ini. Nikmat dunia juga perlu kita syukuri, tapi nikmat agama lebih lagi kita syukuri. Wa ma bi ni'mati rabbika hadis. Kita ceritakan, kita ini betul-betul beruntung. Jadi orang iman, jadi orang Islam, ini beruntung. Karena kita ini walaupun bagaimanapun juga dalam perjalanan menuju surga. Ya, orang-orang kafir bagaimanapun juga mereka hebat, bagaimanapun juga mereka sehat, bagaimanapun juga mereka kaya, alah. Dalam perjalanan menuju neraka nggak ada apa-apanya.